Kalau sudah dapat, kita semua berdiri untuk kita menghormati kebenaran firman Allah. Wahyu pasal yang kedua, ayatnya yang ke-10. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau kita masih menerima kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini, karena kita tahu kebenaran firman Allah adalah bagian dalam kehidupan kita untuk kita menata ke depan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi pagi hari ini firman Allah memberitakan kepada kita untuk kita jangan takut terhadap apa yang engkau derita. Kenapa kita harus berkata jangan takut? Karena kita punya Allah yang dahsyat. Walaupun kita lihat sekarang COVID-19 merajalela dan akhirnya meruntuhkan semua tatanan, baik ekonomi, baik juga semua yang berkaitan dengan pemerintahan. Inilah yang terjadi. Tetapi firman Allah berkata jangan takut terhadap apa yang engkau derita. Kenapa firman Allah berkata demikian? Karena kita adalah anak-anak Allah. Saya mau katakan sebab saat berada di dalam dunia ini Tuhan Yesus pun memberitahukan bahwa mereka akan mengalami penganiayaan. Berapa contoh-contoh Alkitab orang-orang yang ikut Tuhan hidupnya atau pada akhirnya mati dengan tragis. Ada yang disalib terbalik, ada yang lehernya dipotong, ada yang dirajam dengan batu, dan lain sebagainya. Karena ketika Yesus ada di dalam dunia ini memberitahukan kepada kita bahwa kita akan mengalami penganiayaan, kita akan mengalami persoalan yang besar. Bahkan dikatakan beberapa jemaat akan masuk ke dalam penjara. Inilah yang dikatakan iblis bekerja untuk semua anak-anak Tuhan jatuh di dalam dosa. Nah, inilah yang dikatakan buat kita pada pagi hari ini. Zaman itu, kalau orang di penjara biasanya mereka disiksa. Mereka hanya dapat menantikan hukuman mati. Maka Yesus katakan jangan takut. Berapa kali Paulus di penjara, tetapi dia tetap dipelihara walaupun ujung-ujungnya dia harus mendapat hukuman mati. Kemungkinan besar penganiayaan yang dikemukakan di sini berkaitan dengan penyembahan. Karena ini kitab Wahyu, penyembahan kepada Kaisar di Smyrna. Karena kan kita tahu bahwa ini jemaat kepada jemaat di Smyrna. Jadi mereka harus menyembah kepada Kaisar, bukan lagi kepada Yesus yang diberitakan itu. Kenapa demikian? Karena mereka berat sekali kalau nama Yesus yang selalu diagungkan, kalau nama Yesus yang selalu dimuliakan. Makanya sekarang saya mau katakan buat kita, siapa yang bisa menghentikan peribadatan hanya karena penyakit? Minggu lalu setelah saya selesai ibadah, saya sempat keluar. Ternyata hanya kita di sini dan juga GBI HAU yang beribadah. Yang lain karena mereka banyak. Jadi mereka berhenti karena mereka takut. Inilah iblis bekerja agar semua anak-anak Tuhan menjauhkan diri kepada Tuhan Yesus dan tidak datang beribadah kepadanya. Meminta supaya mereka menjadi takut. Itulah yang terjadi. Kalau kita berkata dalam hidup kita kepada Tuhan, hidup matiku ada dalam tangan Tuhan. Kita percaya pasti Tuhan akan pelihara, pasti Tuhan akan memberkati kehidupan kita.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, secara praktis, apakah yang saya dan saudara bersedia ikut Tuhan setia sampai mati? Apakah kita bersedia ikut Tuhan setia sampai mati? Ini menjadi pertanyaan buat kita di akhir zaman ini. Banyak orang mau ikut Tuhan karena keadaan, kalau kita ikut Tuhan dalam keadaan nyaman, dalam keadaan zona yang tenang, tidak ada apapun, dia bisa ikut Tuhan. Tetapi ketika penderitaan itu datang, ketika masalah itu datang, apakah benar-benar kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau ikut Engkau sampai selamanya? Karena di akhir zaman ini, gimana berkata, masihkah ada iman di bumi ini ketika aku datang? Masihkah ada iman di dunia ini ketika aku datang? Kita dapat ingat bahwa Yesus juga memberikan teladan buat kita. Ketika dia harus mati di kayu salib, malah sebelum dia mati, dia katakan kepada Bapa, ya Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini lalu dari hadapanku. Tetapi bukan kehendakku lah yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus takut mati? Bukan. Karena Yesus di setting untuk mati di kayu salib, menebus dosa kita. Nah, ini jelas sekali. Kalau kita melihat keadaan bangsa Indonesia sekarang ini, awal-awalnya sempat ekonomi Indonesia di kisaran 3%, bahkan pernah naik 5%, tetapi sekarang merosot minus 5%. Bahkan saya juga ikutin terus di media sosial. Ekonomi Indonesia hanya beda tipis ketika tahun 98. Ketika pada tahun 98, ekonomi nilai tukar rupiah Indonesia itu, rupiah kepada dolar itu mencapai 16.714 rupiah. Nah sekarang 16.400 sekian, artinya sudah mau mendekati. Tetapi kita jangan pernah takut, artinya tidak ada bedanya. Walaupun Singapura masih di bawah kita, Malaysia masih di bawah kita, justru yang bagus sekarang ekonominya justru China. Dia awal mula menderita COVID-19, tetapi dia bisa bangkit. Kemudian yang kedua, Vietnam. Karena angka kematian di Vietnam baru 37 orang. Beda dengan kita hampir mendekati 7.000. Kenapa? Karena mereka, selain mereka selalu menjaga atau protokol kesehatan, mereka juga takut Tuhan, terutama di China. Di situ pergerakan kerohanian cukup luar biasa. Maka gak heran China bisa bangkit. Dia bisa membangkitkan perekonomian sendiri. Bahkan Amerika pun berkata, oh dia bisa ya. Negara sebesar Amerika pun bisa anjlok. Bahkan yang saya tahu di Eropa, bahkan Spanyol, Jerman, Prancis juga mengalami hal yang sama. Maka kalau kita ukur ekonomi sekarang di dunia ini sama. Apa yang membuat kita bisa bertahan sampai sekarang ini? Firman Tuhan inilah yang dikatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Kenapa? Karena kita harus berjuang terus. Kita harus tetap setia kepada Tuhan. Kita harus tetap taat kepada Tuhan. Walaupun iblis yang melakukan penganiayaan, tetapi Tuhan Allah selalu memperhatikan penderitaan kita. Ketika dicobai dan kita menang dalam mengatasi semua tantangan dan penderitaan, akan diberikan pahala yang besar. Jadi siapa yang bertahan di dalam persoalan, siapa yang bertahan di dalam penderitaan, karena kita berkata dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi ada pahala yang luar biasa, karena kita akan didudukkan bersama-sama dengan Kristus. Coba kita lihat dalam pasal 3-nya, ayat 21. Pasal 3 21.
Di situ dikatakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. Jadi kita ini, Rasul Paulus bilang, hidup itu kita seperti arena pertandingan. Kita berlomba. Siapa yang mencapai garis akhir, kita menang, maka dialah yang mendapat mahkota kehidupan. Jadi Alkitab berkata, ketika kita bertanding dengan pertandingan iman, tidak takut menghadapi apapun yang terjadi, karena kita punya Tuhan dan itu janji Tuhan, maka kemenangan itu membawa kita masuk dan duduk, dikatakan duduk bersama-sama dengan Kristus. Jadi penderitaan itu menjadi suatu penderitaan itu ujian sebagai standar kelayakan atau bahasa kalau dalam standar barang itu SNI. Jadi kalau kita mau duduk bersama-sama dengan Allah di surga nanti, kita harus melewati penderitaan itu. Kita harus melewati persoalan-persoalan itu. Kenapa demikian? Karena itulah yang menjadi standar kelayakan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi bagaimana dengan orang-orang yang tidak berani atau takut? Bukan berarti dia takut, mungkin belum waktunya, belum saatnya. Coba kita lihat dalam pasal yang kedua ayat 26 dan 27. Di situ dikatakan, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Ayat 27, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, penderitaan ini sangat Tuhan izinkan terjadi terhadap kita anak-anak Tuhan sebagai uji kelayakan, sekali lagi sebagai standar untuk kita masuk dalam surga yang kekal. Maka kita teringat ketika teman-teman Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego, ketika dia harus menyembah patung tanah buatan tangan Nebukadnezar, ketika dia harus menyembah patung emas tangan yang dibuat oleh manusia, semua manusia harus menyembah di bawah pemerintahan Nebukadnezar. Ketika teman-teman Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego disuruh menyembah, mereka tidak mau. Sekalipun dia harus dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala, dia tidak mau. Karena di dalam hati dan imannya, sekali Tuhan, tetap Tuhan. Haleluya. Sekali Allah, tetap Allah. Akhirnya Nebukadnezar menjadi geram karena dia merasa mendapat Allah yang sebanding dengan ketiga orang ini, Sadrak, Mesak dan Abednego. Akhirnya ditekankan sekali lagi, apakah engkau menyembah patung buatan tangan Nebukadnezar? Mereka berkata, sekalipun Allahku tidak menolong aku, kata mereka, aku tidak akan pernah menyembah patung buatan tangan manusia. Ini artinya dia tidak takut. Ini artinya dia berani walaupun menghadapi persoalan yang berat. Karena dia harus tinggal, ketika dia berbicara seperti itu, dimasukkan ke dalam peleburan api. Tetapi perhatikan, memang kalau orang tidak mengalami, dia tidak dengan berani berkata dengan iman, dia tidak akan pernah mengalami mujizat. Jadi kekristenan itu butuh yang namanya iman, butuh yang namanya keberanian. Ketika dia berkata demikian, maka tentara-tentara Nebukadnezar memasukkan Sadrak, Mesak dan Abednego ke dalam perapian. Tetapi apa yang terjadi? Kita lihat bersama-sama bahwa ketika mereka dimasukkan ke dalam api, tiga orang tersebut, maka tentara-tentara Nebukadnezar melihat bukan tiga yang dimasuki, tetapi ada 4. Mereka mengangkat kembali, dan ketika dia diperhadapkan kembali dengan Nebukadnezar, Alkitab berkata tidak ada sehelai rambut pun yang terbakar. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ingatlah akan kuasa Tuhan. Ketika kita berhadapan dengan situasi kondisi yang sekarang ini,
Mungkin banyak hal yang membuat kita takut, banyak hal yang membuat kita khawatir. Alkitab berkata sekali lagi kepada kita, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Tapi saya bersyukur ketika tadi Pak Budi bicara dengan saya, tidak dikurangi apa-apa Pak Gembala. Karena apa? Karena sudah setia di dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan akan membuat perbedaan. Coba kalau kita lihat kitab Maliaki deh. Ini kuncinya, kitab Maliaki. Kitab Maliaki. Kita lihat kitab Maliaki. Pasal yang ketiga ayat 18. Ini kuncinya. Saya akan bacakan. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Haleluya. Janji Tuhan sangat jelas. Tuhan akan membuat perbedaan orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Maka ketika ditanya tidak ada yang dikurangi pada itu karena kita sudah dibuat spesial di mata Tuhan. Haleluya. Itulah yang paling penting. Dan jangan perlu kita menjadi takut, jangan menjadi khawatir, dan jangan menjadi galau karena Tuhan selalu menolong memberkati kehidupan kita. Inilah yang terjadi karena kitab Wahyu adalah kitab penglihatan, yaitu Yohanes bukan Yohanes murid Tuhan Yesus. Yohanes dipakai oleh Allah untuk melihat gambaran dunia sampai sekarang ini. Ada 7 jemaat, gambaran 7 jemaat, yaitu jemaat di Efesus, jemaat di Smyrna dan lain sebagainya. Di situ banyak jemaat di Sardis, ya, di Tiatira, di Pergamus, di Philadelphia, Laodikia. Itulah yang terjadi. Nah, semuanya ini gambaran. Nah, kalau kita melihat dikatakan jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita, ini gambaran kita sekarang ini. Tapi kalau kita takut, kita tidak akan pernah melihat mujizat Tuhan. Haleluya. Kita tidak akan pernah melihat keajaiban Tuhan. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati setiap kehidupan kita. Nah, lanjut kepada Wahyu pasal 2 tadi. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Kenapa hanya 10 hari? Saya senang sekali dengan kata 10 hari. Kalau saya kan beberapa hari saya lihat tafsiran, 10 hari itu banyak macamnya. Tetapi saya artikan secara sederhana dan secara harafiah. Artinya susahnya 10 hari di dalam penjara Romawi dapat disamakan dengan susahnya 1000 hari di penjara lain. Kembali kepada Daniel, dia harus berpuasa, tidak makan daging. Memang rupanya orang nggak makan daging itu ada bagusnya juga, artinya vegetarian. Nah, ketika dia 10 hari vegetarian, makan sayur-sayuran dan buah-buahan, ternyata kemampuan otaknya justru lebih daripada orang-orang yang makan daging. Jadi artinya gini, di dalam 10 hari kita akan mengalami penderitaan, katanya akan di penjara. Tetapi kalau kami tidak sebanding dengan apa yang akan kita terima, tidak sebanding. Lalu dikatakan, tetapi Tuhan memberitahukan supaya kita mengerti bahwa penderitaan itu hanya sebentar. Artinya penderitaan itu hanya sebentar. 10 hari itu saya mentafsirkan cukup sebentar, tidak lama-lama, untuk kita tidak mengalah dan tidak mau menyangkal dia. Saya mau katakan, kesusahan kita hanya sebentar, kata firman Allah. Jangan sampai kesusahan kita menyangkal dia, karena keadaan ekonomi kita menyangkal dia. Nggak lama kok orang-orang yang ikut Tuhan dimasukkan dalam penjara di Romawi 10 hari aja. Kalau dia penjara di luar rasanya 1000 hari. Inilah yang saya lihat dalam tafsiran. Jadi hanya sebentar, dan jangan sampai karena kesusahan sebentar kita menyangkali Tuhan.
Lalu dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Jadi inilah perjuangan anak-anak Tuhan, perjuangan iman orang-orang Kristen di dalam Tuhan. Perintah hendaklah kamu setia sampai mati disejajarkan dengan kata, barang siapa menang melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya akan diberkati. Sekali lagi, akan diberkati. Itulah kita lihat apa di Wahyu pasal 2 tadi, barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan ku karuniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Artinya ada berkat Tuhan, ada kuasa Tuhan yang selalu menuntun, memberkati kehidupan kita. Sekarang orang mau cari kerja sulit, makanya kemarin yang biasa di sini dengan si Boy pulang kampung. Kemarin dia pulang kampung, dia sudah nggak bisa lagi karena bagaimana? Karena susah cari kerja. Kemarin karena dia pengurangan, dia pulang kampung. Kemudian dia OPD juga pulang kampung. Semuanya tidak ada lagi yang bisa diharapkan di Jakarta ini. Terlebih sekarang Jakarta sudah bukan zona merah tapi zona hitam. Kenapa? Saking sulitnya, kita nggak tahu orang-orang yang sudah terpapar, kita nggak tahu orang-orang yang sehat. Tetapi yang penting adalah bagaimana pola pikir kita kepada Tuhan, bagaimana kita percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan akan senantiasa memelihara kita, menjaga kita. Itulah yang paling penting. Kalau kita tidak takut dengan penderitaan yang akan kita alami, kita berkata dan kita tetap bertahan, tetap setia sampai mati. Karena penderitaan itu hanya sebentar, kata firman Tuhan, jangan sampai menyangkali. Maka dan aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Artinya tidak sebanding penderitaan yang kita alami dengan apa yang akan kita terima. Nah, maka itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, apa yang membuat kita harus kuat dalam akhir ini? Apa yang harus membuat kita bertahan dengan setia sampai saat ini? Yang pertama, ada 3 poin. Penderitaan yang kita alami adalah penderitaan yang biasa dan tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Roma pasal 8. Kita lihat Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat yang ke-18. Kita baca bersama-sama. Roma pasal 8 ayat 18. 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita kelak. Zaman sekarang ini, jadi penderitaan ini bukan zaman kita menulis, bukan zaman sekarang, tetapi dikatakan zaman sekarang ini berlaku juga buat kita. Dikatakan pengharapan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini, saat kita mengalami penderitaan ini, tidak sebanding dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita. Tidak sebanding. Alkitab tadi saya sampaikan bahwa penderitaan itu hanya sebentar. Jangan sampai kita menyangkali Tuhan. Jangan sampai kita menjauhkan diri daripada Tuhan. Tetapi sebaliknya lebih setia lagi kita, terus setia kepada Tuhan. Yang pertama jadinya kita tetap kuat dan percaya kepada Tuhan. Haleluya. Kita tetap percaya, kita tetap kuat kepada Tuhan. Semakin banyak penderitaan yang kita alami, semakin banyak berkat yang akan kita terima. Jangan takut. Jangan takut karena kita ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Yang kedua, apa yang membuat kita harus kuat di zaman sekarang ini? Dikatakan dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal ke-12 ayatnya yang ketiga. Kita baca bersama-sama Ibrani pasal 12 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu
Yang kedua, firman Allah mengingatkan kepada kita, jangan putus asa dan mengeluh. Ingat selalu akan Yesus. Amin. Kalau Yesus sudah menjadi bagian kehidupan kita, Yesus selalu memperhatikan kita, Yesus selalu memelihara kita, Yesus selalu menjaga dan melindungi kita, sehingga kita tidak perlu khawatir. Karena ini jelas sekali buat kita. Dikatakan sekali lagi, ingat selalu akan Yesus, karena Dia yang lebih besar. Ingat selalu akan Yesus yang tekun menahan bantahan. Dia nggak mau melawan dengan tentara-tentara yang ada. Dia tidak mau membantah yang sehebat itu terhadap dirinya. Kita tahu perkataannya, jika engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu, jangan kamu menyelamatkan orang lain. Diri kamu aja tidak bisa diselamatkan. Sekalipun dia mengalami bantahan seperti itu, Yesus tidak berubah. Karena misinya Allah, Yesus harus mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Itu sudah bagian. Jadi tidak ada satupun yang bisa mengacaukan rencana Allah. Memang Dia harus mati. Yesus tidak membantah, Yesus tidak melawan. Nah, kalau kita mengalami penderitaan, kita juga jangan membantah terhadap Tuhan. Kalau tiba-tiba kita mengalami kesulitan, ekonomi kita terpuruk, jangan kita katakan, Tuhan Engkau tidak adil, Tuhan Engkau tidak baik. Atau ketika mungkin kita sakit atau anak kita sakit, kita katakan, Tuhan Engkau tidak baik. Jangan. Karena penderitaan itu hanya sebentar, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Haleluya. Tetap ingat akan Yesus. Jangan putus asa. Walaupun dunia ini sulit, jangan putus asa dan jangan pernah mengeluh. Tetapi tetap andalkan Tuhan. Berserah penuh kepada Tuhan. Percaya sungguh kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Memang sekarang ini kita melihat banyak hal yang harus kita pikirkan. Baik masalah pekerjaan kita, keluarga kita, kesehatan kita, bahkan orang-orang yang terdekat dengan kita, entah itu orang tua, saudara kita. Banyak yang harus kita pikirkan. Tetapi kalau kita cara berpikirnya dengan pola pikir kita manusia, kita akan mengalami ketakutan. Kita tidak akan pernah mampu memikirkan semuanya ini. Ketika bertubi-tubi persoalan datang, orang tua sakit, kemudian diri, pekerjaan kita lagi ada masalah, terus katakanlah anak atau istri kita lagi sakit, jangan pernah kita takut, jangan pernah kita ngomong. Karena di balik semuanya ini, di balik semua penderitaan ini, ada maksud dan rencana Tuhan, yaitu mahkota kehidupan yang besar. Tapi tidak gampang orang berani berkata demikian. Karena orang pasti akan berkata, saya nggak mau sakit. Iya, siapa orang yang mau sakit? Nggak ada. Tetapi kalau Tuhan izinkan sama seperti Ayub dia mengalami sakit, apakah Ayub mau menantang Allah? Apakah Ayub mau melawan dengan Allah? Tidak. Maka di akhir perkataan Ayub, di pasal-pasal akhir dikatakan, dulu aku mengenal Tuhan dari kata orang. Tetapi melalui pengalaman penderitaannya, mengalami penyakitnya, mengalami anak-anaknya yang mati, mengalami istrinya yang meninggalkan dia, mengalami hartanya yang habis, dia baru mengenal Tuhan bukan dari kata orang. Dulu aku mengenal Tuhan dari kata orang, tetapi aku sendiri melihat dan mengalaminya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah karena kalau kita salah menafsirkan tentang Tuhan, kalau kita ikut Tuhan harus sehat, benar. Kalau kita ikut Tuhan harus diberkati selalu, benar. Kalau kita ikut Tuhan harus nggak boleh susah, benar. Tetapi kalau itu terjadi, kenapa? Yang membuat kita sakit, yang membuat kita susah, yang kita mengalami kesulitan ekonomi bukan Tuhan, tetapi iblis yang meminta kepada Allah untuk mengizinkan supaya kita mengalami penderitaan itu. Sama seperti Ayub. Ayub bilang tenang aja, Ayub itu sehat.
itu, baik hartanya, baik anak-anaknya, dan baik penyakitnya, biar semuanya itu terjadi atas hidup dia. Yesus Allah katakan apa silakan, tetapi jangan nyawanya. Nah, artinya apa yang kita alami, kalaupun kita mengalami penderitaan, kalaupun kita mengalami kesulitan, itu bukan datang dari Tuhan, tapi Tuhan izinkan terjadi untuk menguji iman kita di hadapan Allah. Haleluya. Maka Tuhan katakan sekali lagi buat kita, jangan takut. Jangan takut terhadap apa yang engkau derita. Kalau kita menderita, kemudian kita takut, tidak ada bedanya kita dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi dengan kekuatan dari Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan, pasti kita akan dipelihara oleh Tuhan. Yang terakhir, apa yang membuat kita harus kuat di zaman sekarang ini? Yang pertama, tetap kuat dan tetap percaya. Yang kedua, jangan putus asa dan mengeluh, ingat selalu akan Tuhan. Yang ketiga, 2 Timotius pasalnya yang pertama, 2 Timotius pasalnya yang pertama, ayat yang ke-12, kita baca bersama-sama. 2 Timotius pasal yang pertama, ayatnya yang ke-12. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Ingat ayat ini. Ini adalah Timotius. Timotius adalah anak rohani daripada Paulus. Paulus selalu mengingatkan jangan pernah takut. Walaupun Paulus sendiri, dia seorang pengusaha. Latar belakang Paulus dia orang yang beradab. Bukan hanya dia orang pengusaha orang beradab, dia juga orang yang pintar. Tetapi ketika dia mengiring Tuhan, ketika dia melayani pekerjaan Tuhan, dia mengalami penderitaan. Bahkan yang lebih miris lagi, dia harus hidup di dalam petakan. Karena dia sedang melayani Tuhan, dia hidup dalam petakan, maka hidupnya dia itu dipenuhi oleh jemaat-jemaat yang dia layani. Tetapi dia katakan jangan pernah takut. Inilah juga yang disampaikan ke anak rohaninya, yaitu Timotius. Sekali lagi, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Ternyata bukan hanya bapak rohaninya Paulus yang mengalami, anak rohaninya pun mengalami, yaitu Timotius. Dikatakan itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Berarti lebih hebat penderitaannya daripada Paulus. Dia mengalami semuanya, tetapi aku tidak malu. Tidak malu kenapa? Dia tidak malu ikut Tuhan. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Ini luar biasa. Kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Yesus berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Dia percaya bahwa apa yang dipercayakan Allah kepada dia harus pertahankan. Itu daripada perkataan ini, karena dia nggak mau kehilangan keselamatan. Amin. Dia nggak mau kehilangan keselamatan. Di dunia ini berapa lama kita hidup? Alkitab berkata umur manusia 70 atau 80 tahun. Selebihnya daripada itu kesusahan dan penderitaan. Tapi kalau kita cuma bahagia di dunia 80 tahun, tapi kita menyangkali Tuhan, kita nggak mau lagi ikut Tuhan, kekal selamanya kita akan mendapat bagian yang setimpa dengan perbuatan kita di dalam dunia ini. Maka bukan hanya Paulus, bukan hanya Timotius, kita juga harus berpikir hidup di dunia ini hanya sementara. Alkitab berkata kemah di dunia ini akan dibongkar, karena kita bukan warga kerajaan dunia.
warga kerajaan surga. Haleluya. Kita warga kerajaan surga. Kalau kita warga kerajaan surga, maka kita selalu ingat kepada Tuhan. Yang ketiga, berarti harus seperti Timotius, selalu memiliki keyakinan di dalam Tuhan. Selalu memiliki keyakinan di dalam Tuhan, tidak bergeser. Karena sakit, ada orang sakit, sedikit-sedikit baru sakit ini, belum tanya ke dokter, dia bilang, oh ini guna-guna ini, ayo kita pergi ke dukun. Yang ngomong ini bukan orang kampung, yang ngomong ini orang punya duit, selalu menggunakan logika. Tapi ketika orang ini sakit, wah ini lawan saya ini orang yang bisnis dengan saya, mereka berpikir bahwa ini udah diguna-gunain lagi, kita pergi ke dukun. Bergeser imannya, padahal setiap minggu dia beribadah, setiap hari dia selalu memuji menyembah Tuhan. Tapi ketika melihat ada yang seperti itu, berpikirnya apa? Oh ini guna-guna ini guna-guna, ayo kita pergi ke dukun. Bergeser imannya. Maka itu sebabnya jangan pernah bergeser walaupun kita mengalami kesulitan. Jangan pernah bergeser walaupun kita mengalami penganiayaan yang berat. Tetapi tetap ingat kepada Tuhan. Maka Tuhan selalu akan memberkati kehidupan kita. Tuhan selalu akan menolong kita. Tuhan selalu akan menjaga kita sampai pada akhirnya. Sekali lagi di Wahyu pasal 2 ayat bagian terakhir, hendaklah engkau setia sampai mati. Saya mau sampai kapanpun saya harus tetap melayani Tuhan, karena upah saya sudah ada di surga. Ketika saya melayani Tuhan, ketika Pak Budi melayani Tuhan, kita sedang bahasanya gini, kita sedang membangun rumah di surga. Dengan doa-doa kita, dengan main musik kita, dengan pimpin pujian kita, dengan bawa kolektor kita, dengan terima tamu kita, kita sedang membangun, mengirim bahan-bahan bangunan material ke surga. Kalau waktunya Tuhan sudah kita dipanggil, maka berarti rumah yang di surga sudah jadi. Maka saya tetap tidak akan bergeser. Saya tetap harus melayani Tuhan. Walaupun apapun yang terjadi, bagi saya melayani Tuhan adalah harga mati. Buat kita semua, melayani Tuhan harga mati. Walaupun kita mengalami penderitaan, walaupun kita mengalami penganiayaan, tetap Tuhan selalu menghibur dan menolong kita. Haleluya. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Dan kita akan angkat pujian. Ku tidak takut bakal sertaku.